YouTube. Masih bisa ya ngucapin selamat tahun baru walaupun udah bulan 3. Nggak apa ya, di video baru, di tahun yang baru, jadi harus tetap ngucapin selamat tahun baru. Udah lama emang nggak nge-YouTube, nggak bikin video, karena aku masih harus adjust gitu loh sama waktu jam kerja di kantor yang baru. Seperti kalian tahu, aku udah pindah kantor, pindah kerjaan. Yang sebelumnya aku news presenter reporter, sekarang aku jadi news presenter producer. Yeay! Heboh sendiri. Nah, apa sih bedanya sebenarnya reporter dan juga produser? Itu yang bakal aku bahas di video kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran, nonton sampai habis ya. Oke, jadi apa sih bedanya produser dan reporter? Yang paling kerasa adalah tempat kerja. Jadi kalau reporter kan biasanya aku cuman ke kantor bentar, ngambil barang, terus habis itu langsung pergi lagi cus ke lokasi liputan. Nah kalau produser itu enggak, kita di kantor aja terus gitu loh. Sama-sama mengerjakan tugas jurnalistik tapi beda lokasi. Dan satu liputan ya di bawah terik matahari gitu ya, masih harus menerjang badai. Kalau produser ya di kantor aja, tapi sama-sama mengolah berita. Terus sama nggak sih produser film sama produser berita? Itu beda ya. Beda tugasnya dong ya. Sebenarnya basicnya sama sih ya, mengawasi satu produksi gitu. Bedanya ya mungkin kalau produksi film ya dari awal sampai akhir gimana sih bisa membuat sebuah film. Nah kalau jadi produser berita ya gimana sih bisa membuat satu berita dari awal sampai yang akhir, kita yang ngawal nih. Nah, makanya aku udah bikin video A Day in My Life sambil aku selip-selipin videonya biar ada gambaran nih buat kalian. Jadi kalau produser berita itu begitu sampai kantor, kita taruh barang ya pasti, nggak perlu dijelasin. Terus habis itu kita hidupin komputer kita. Yang pertama dilihat adalah rundown. Setelah buka rundown, masih kosong tentunya, kita harus isi dong. Nah, kita isi dengan berita-berita yang tentunya lagi hangat nih diperbincangkan, yang punya nilai berita. Nah, dari mana nih beritanya? Nah, beritanya itu kita dapetin dari reporter yang ada di lapangan dan juga kontributor. Terus apa bedanya nih reporter sama kontributor? Bedanya sih terutama kelihatan dalam kompensasi ya. Nah, kalau reporter itu biasanya adalah karyawan. Jadi dia kompensasinya dalam bentuk gaji per bulan gitu loh dibayarnya. Nah, kalau kontributor itu mirip-mirip freelance ya. Jadi dia tuh dibayarnya per tayang. Kalau beritanya tayang baru dia dibayar gitu. Tapi bedanya dengan freelance, dia tuh terikat sama satu TV gitu loh. Kontributor ini udah pasti di satu TV doang gitu. Nggak etis lah dia untuk bisa jadi kontributor di beberapa TV. Jadi produk beritanya ya emang udah terikat aja untuk TV itu kalau dia yang bikin gitu. Bedanya apa nih produk berita antara reporter dengan kontributor? Ya harus sama-sama memenuhi kaidah jurnalistik. Gitu. Nah setelah kita lihat nih hasil-hasil berita yang udah masuk ke ruang redaksi, itu biasanya masuk ke email. Nah jadi aku langsung cek nih ke email, apa nih yang bisa dimasukin ke rundown. Di email kan biasanya tuh ada tuh kontributor mana yang ngirim, reporter mana yang ngirim. Nah aku sisir tuh yang mana nih yang lagi hangat banget dibicarain. Tapi setelah kita lihat naskahnya, kita juga harus lihat gambarnya. Jadi, oh naskahnya ini tentang ini nih kayaknya menarik. Tapi kita lihat gambarnya dulu nih. Karena kita itu kan media televisi, audio visual. Jadi visual tuh sangat penting. Kalian kalau nonton TV, pasti kalian lihat juga kan gambarnya. Atau bahkan lebih berbicara itu yang namanya visual TV daripada kata-kata gitu loh. Jadi, kita harus pastiin visualnya tuh bagus. Jangan sampai visualnya tuh diam aja. Misalnya tentang kecelakaan, badan truknya doang aja. Still aja itu doang gitu kan, nggak menarik sama sekali ya, dan nggak menceritakan kejadiannya itu kayak gimana gitu. Jadi walaupun naskahnya misalnya bagus, tapi kalau gambarnya nggak terlalu bagus, biasanya kita produser akan mempertimbangkan untuk menaikkan berita itu. Karena gambar menjadi hal yang penting di media televisi. Ketika udah ada di rundown, baru aku bagi-bagi ini dikerjain sama siapa, berita ini dikerjain sama siapa, ke produser yang on duty yang ada di kantor, maupun yang WFH ya sekarang. Nah setelah itu, berarti udah selesai dong kak, kan udah ada naskahnya. Tidak semudah itu Ferguson. Karena naskahnya itu tentunya harus dicek and recheck lagi ya. Karena kan kita pingin ngasih berita yang faktual gitu, sesuai fakta, tanpa kesalahan. Jadi kita harus sempurnakan lagi gitu loh, kayak supaya ada beberapa layer checkingnya gitu loh, supaya meminimalisir kesalahan. Jadi pasti produser tuh baca lagi, terus riset lagi juga, oh ini tuh maksudnya ini, oh bener ya. Terus kita juga kan mungkin sama orang yang nulis sama yang baca bisa akan lebih detail kan orang yang meriksa lagi. Nah jadi kita produser meriksain lagi
siapa tahu gitu ada yang salah, alurnya lebih enak yang ini, atau kita punya angle lain nih sebagai seorang produser yang kita punya kewenangan ya untuk menentukan angle dari berita itu. Jadi menurut kita misalnya dia angle-nya lebih ke warga, tapi kita pengen angle-nya lebih ke kebijakan misalnya, kita ganti lagi dan kita tulis lagi naskahnya. Jadi kita olah lagi dan itu makan waktu juga guys. Setelah itu kalau udah selesai, kita langsung print naskahnya. Kalau habis kertasnya, kita sendiri juga yang harus menggantinya. Kita cari kertasnya di Secret, baru habis itu kita masukin lagi ke mesin fotokopi untuk kita print naskahnya. Setebel itu ya naskah yang harus di print. Oke, setelah naskahnya udah selesai, setelah itu kita masuk ke ruang dubbing. Tapi biasanya ruang dubbing itu karena semua produser juga harus dubbing naskahnya, pasti antrean. Jadi kita harus tunggu antrean, baru kita masuk ke ruang dubbing. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah yang diduga sebagai pabrik pembuat narkoba palsu di Buenos Aires, Argentina. Dalam operasi ini, aparat setempat menemukan berbagai alat dan paket yang diduga sebagai narkoba. Penggerebekan kali ini merupakan pengembangan dari kasus kematian berturut-turut di Argentina yang diakibatkan oleh narkoba yang dicampur zat beracun. Akibat narkoba beracun tersebut, setidaknya oleh narkoba yang dicampur zat beracun. Akibat narkoba beracun tersebut, setidaknya 20 orang telah meninggal dunia, sementara 74 orang lainnya harus dirawat di rumah sakit. Setelah itu aku akan serahkan naskah-naskah itu ke editor. Jadi aku taruh dulu di tim, namanya tim Ingest ini. Jadi aku titipin dulu dan aku namain dulu ini kira-kira di segmen mana naskahnya, yang ini di segmen mana. Nah, supaya mereka itu bisa memprioritaskan segmen 1 yang dikerjain duluan untuk diedit, supaya aman nih nanti show-nya segmen 1 semua beritanya udah selesai diedit. Setelah itu tinggal menunggu hasil editan dari para editor, sambil aku juga untuk mastiin teman-teman yang lain tuh udah ngerjain naskah-naskahnya. Sekalian aku pastiin harus udah jadi tuh HL, karena harus ada naskahnya juga. Masukin CG. Kalau kalian belum tahu apa itu CG, nonton video aku dulu yang sebelumnya. Terus HL, teaser, dan setelah udah masukin, sisir lagi, detailin lagi, cek-cek lagi supaya nggak ada typo. Barulah kita masuk ke live show. Bukan live show ya. Oke, programnya live soalnya. Jadi ya saatnya live. Nah, biasanya itu kita udah standby ya dari 5 menit sebelumnya lah, untuk mastiin bahwa semua paket-paket dari editor tadi udah nyampe dan bisa untuk siap tayang. Nah, ketika jadi produser show itu di ruangan ini, itu biasanya tugas kita adalah untuk mastiin supaya alurnya tuh atau flow dari programnya itu lancar. Itu kita harus standby di situ untuk nentuin. Atau misalnya menurut perhitungan kita nih durasinya udah pas nih, oh ternyata perasaan tidak bisa diandalkan guys. Harus benar-benar berdasarkan data dan perhitungan yang tepat. Jadi kalau misalnya ternyata perhitungan kita salah, jadi oh ternyata ini bisa over nih kalau semuanya ditayangin, kita harus tentuin nih mana yang di float, atau bahkan justru kurang nih, ternyata beritanya pendek-pendek jadinya kurang nih durasinya, sedangkan kita harus plek 1 jam gitu. Nah, kita harus tuh berpikir cepat gimana caranya, entah itu minta tolong presenter untuk chit-chat, atau untuk menarik berita-berita yang lain gitu, atau turunin berita yang tadi di atas, yang tadi sempat kita float, itu kita turunin lagi ke bawah untuk ditayangkan, atau untuk jadi tayang, gitu. Nah, jadi segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Please komen di bawah, apa lagi yang mau kalian tahu dari dunia pemberitaan. Semoga bisa segera aku jawab. Thank you, sampai jumpa.